Suatu barang desktop yang tidak biasa. Kalau bicara soal desktop itu analoginya bongsor, besar, makan tempat, lalu juga harus colok listrik dan ribet-ribet klap, harus stacking-stacking dan lain-lain. Kalau kali ini kita akan bahas barang yang no ribet-ribet. Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Digiti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Berbicara soal topping sendiri menjadi salah satu brand favorit saya, dan sampai sekarang pun saya masih menggunakan amplifier topping yaitu A90 dan menjadi daily driver setup untuk desktop saya. Karena memang menurut saya itu sudah sangat mumpuni dan tidak perlu upgrade lagi sampai ke angka-angka yang memang fantastik bombastik. Selain itu, topping juga sudah sangat terkenal dengan produk-produk DEC-M mereka, baik itu desktop ataupun portable. Mereka sudah sangat ahli dalam meracik source thing. Jadi semua barang-barang audio yang berkaitan dengan source itu topping salah satu yang menurut saya sangat-sangat oke banget. Dan price performance-nya juga bagus. Dan kali ini kita akan membahas si mungil dari topping, yaitu topping DX1 yang merupakan combo DEC-M desktop. Di mana si mungil ini menggunakan AK4493S dan juga memiliki dua pilihan gain yang bisa kalian pilih, low dan juga high gain. Untuk portnya sendiri juga sangat lengkap, ada 3,5 dan 6,3 mm. Jadi baik untuk in-ear monitor ataupun headphone sudah sangat-sangat mendukung. Tak perlu diperhatikan, dia tidak ada port balance, jadi tidak ada balance system di DEC-M1 ini. Dan produk ini dipasarkan di angka yang sangat reasonable banget, yaitu sekitar 1,5 jutaan. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, dan unit ini adalah unit yang kita dapatkan dari CSA Zone. Jadi kalau kalian yang belum tahu CSA Zone, itu adalah online dan offline audio retailer asal Indonesia, di mana mereka dibawa bendera dari KC yang memberikan garansi pada setiap produk yang mereka jual. Jadi kalau kalian ada logo KC-nya itu sudah pasti aman, ada logo KC seperti ini. Yes, itu sudah pasti aman karena produk kalian bergaransi resmi. Jadi kalau ada apa-apa dengan produk kalian yang bergaransi KC, kalian tahu di mana tempat untuk after sale service-nya. Setelah kita bahas packaging dari DX1 sendiri. Packaging dari DX1 sendiri pernah kita bahas pada video di atas. Kalian bisa cek aja di link di atas. Dan seperti biasa, seperti semua DEC-M, walaupun itu topping A90 sekalipun, mereka juga memberikan paket yang esensial, yaitu DEC-M, atau misalkan A90 itu M-nya, kabel, dan juga manual. Sudah itu aja. Ini pun sama, jadi dia berikan DEC-M-nya, kabel, dan juga manual. That's it. Tidak ada yang aneh-aneh dan tidak ada yang fancy yang diberikan. Dan untuk packagingnya kami berikan skor B- aja. Menurut saya ya ini packaging yang standar untuk sebuah DEC-M. Selanjutnya kita bahas build quality dari DEC-M kecil ini. Oke, untuk build quality dari DEC-M1 ini adalah DEC-M desktop termungil sih, dengan ukuran 10 x 9,8 cm serta tinggi yang tidak sampai 4 cm. Dan diberikan dua pilihan warna sebenarnya, ada yang pilihan black dan juga silver. Bentuknya sendiri berbentuk persegi panjang dan terkesan sangat minimalistik banget. Lalu kalau kita lihat ke bagian atasnya, di sini polos aja dan ada sebuah stiker high-res audio. Kalau ke sisi lainnya, di sini semuanya berbahan metal. Jadi sisinya di kiri kanan berbahan metal. Di sini juga ada barcode. Lalu kalau kita ke bagian depan, di bagian depan ada volume pot di sini. Dan juga ada indikator on off-nya. Pada saat dicolok USB-nya otomatis dia nyala. Jadi tidak ada switch on off ya di sini. Dan juga input 6,3 dan 3,5 mm. Untuk bagian belakangnya sendiri, di sini ada port USB sekaligus powernya. Jadi ini dual kegunaannya, jadi untuk power dan juga inputnya. Di sini ada switch untuk low dan juga high gainnya, dan ada sebuah RCA left dan juga right channelnya. Dan di sini ada beberapa kata-kata yang mungkin kalian mau lihat, modelnya bla 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 bla, made in China di sini. Jadi ya di bagian bawahnya sendiri ada sedikit motif seperti ini, dan ada 4 rubber feet biar tidak merusak meja kalian dan tidak bikin lecet DEC-M1 ini.
Deck M kecil ini secara build quality kami berikan skor amin. Ini adalah salah satu build yang solid banget. Dan mereka atau topping ini tidak berkompromi soal build quality. Walaupun dia dipasarkan di under 2 jutaan. Atau lebih tepatnya 1,5 jutaan, dia tidak berkompromi soal build-nya. Selanjutnya kita bahas user experience dari Deck M1 ini. Oke, untuk user experience-nya sendiri menurut saya untuk sebuah desktop M ini sih sudah wow banget. Saya bilang wow, kenapa? Karena dia nggak perlu colok ribet-ribet. Jadi tidak ada adaptornya, langsung colok USB aja sudah bisa dengerin dan nyalakan Deck M1 ini. Jadi memang Deck M1 ini memiliki USB yang berfungsi ganda sebagai power dan inputnya. User experience-nya oke banget menurut saya, tidak ada masalah sama sekali. Di sini ada port yang cukup lengkap untuk in-ear monitor ataupun headphone pada umumnya. Colok ayam dan in-ear monitor kalian pun tinggal gedein volumenya, semuanya nyanyi dengan sangat-sangat cantik. Powernya sendiri menurut saya sih sudah sangat mumpuni untuk melibas habis semua in-ear monitor dan sebagian besar headphone yang ada di pasaran. Volume potnya ini juga menurut saya sangat responsif. Kalau kalian merasa kurang power, tinggal mainkan aja switchnya di bagian belakang ini, mau low atau high gain, dan rasanya itu sudah sangat-sangat mumpuni, apalagi kalau kalian yang baru menyemplung di dunia audio portable ataupun desktop audio. Secara user experience, Deck M1 ini kami berikan skor A. Buat kalian yang ingin upgrade desktop setup kalian, terutama bagian audionya, ini adalah salah satu Deck M combo yang memberikan user experience yang mudah dimengerti dan juga akan upgrade audio dari desktop setup kalian. Selanjutnya kita bahas sound quality dari DX1 ini. DX1 ini secara sound quality dia merupakan salah satu Deck M yang menarik karena dia memiliki suara yang neutral. Jadi di pair dengan in-ear monitor macam-macam pun dia mempertahankan karakter dari in-ear monitor ataupun ya kita bilang in-ear cans lah, baik itu headphone ataupun in-ear monitor, dia tetap mempertahankan karakter dari cans yang kalian punya. Untuk bagian bass dari Deck M1 ini dia memiliki bass yang bisa dikategorikan netral, memberikan punch dan impact yang pas, tapi tidak super di boosting seperti Deck M yang memberikan kesan suara yang lebih warmer ataupun terlalu bright. Ini enggak, ini netral, jadi very nice untuk di pair dengan berbagai macam cans. Selain itu dinamikanya juga sangat baik di Deck M1 ini, overall juga bassnya itu bersih dan memiliki artikulasi yang cukup jelas. Untuk bagian mid-nya sendiri, mid-nya ini pas, tidak terkesan terlalu mundur atau maju, bersih dan juga detail. Maybe lebih condong ke cold sounding sedikit, lebih condong ke cold sounding. Terkesan neutral juga dengan artikulasi yang jelas, instrumennya pun dieksekusi dengan cukup lively. Untuk treble-nya sendiri pas banget, tidak terkesan nyerang ataupun agresif, masih terkontrol dan dapat dinikmati sekali. Tapi memang mengarah ke bright side juga menurut saya sih. Dan secara keseluruhan tonalitas dari DX1 ini kami berikan skor A solid. Untuk sebuah Deck M budget ini asik banget sih dan cukup memuaskan di harganya. Selain kita bahas teknikalitas dari Deck M1 ini, Deck M1 ini memiliki presentasi yang bisa dikategorikan netral dan juga detail untuk kelas entry level. Dengan power yang menurut saya, dengan body sekecil ini, dimensi sekecil ini, dia memiliki power yang sangat-sangat mumpuni. Semua in-ear monitor dilibas habis pastinya. Beberapa headphone mungkin yang tidak super berat banget itu bisa di drive di Deck M1 ini. Untuk timbernya sendiri dari Deck M1 ini menurut saya so far so good. Cukup neutral untuk kelas budget, tapi memang arah suaranya ini lebih ke arah yang bright dan terkesan sedikit kering suaranya. Untuk black background-nya dari Deck M1 ini surprisingly, walaupun dia menggunakan source yang sama dengan inputnya, black background-nya ini mantep banget, pitch black dan hitam pekat. Untuk soundstage-nya sendiri dari Deck M1 ini dia menghasilkan soundstage yang untuk kelasnya ini sudah sangat spesial, cukup megah dengan tons of detail. Jadi detailnya itu berlimpah ruah. Untuk detail sendiri melanjutkan dari soundstage-nya, yes, Deck M1 ini memiliki detail yang sangat kaya. Dan juga jika dibandingkan dengan HP, mau itu low sampai high end sekalipun, lalu kita bilang DAP yang sekelas harganya, saya rasa ini masih lebih detail suaranya jika dibandingkan dengan dua source yang tadi saya maksud. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk teknikalitas dari Deck M1 ini. Biasanya saya nggak terlalu impress dengan barang-barang entry level apalagi source. Memang saya nggak terlalu tertarik.
Tapi barang ini cukup menarik. Setelah kita bahas pro dan cons dari DEC M1 ini. Yang pertama consnya yaitu dia tidak ada port balance. Mungkin kalau kalian audiophile hardcore yang mencari port balance, dia tidak ada di sini. Jadi memang ini pasarnya ini lebih menyasar ke yang baru masuk di dunia hi-fi atau cari yang combo, yang simple, ingin mengupgrade setup mereka. Cons yang kedua yaitu input utamanya dari DEC M1 ini hanya ada USB. Jadi itu perlu diperhatikan baik-baik. Pro-nya dari DEC M1 ini yaitu suaranya menurut saya secara tonalitas maupun teknikalitas sudah sangat mumpuni dan salah satu best bet untuk kalian yang mencari DEC M combo di angka 1,5 jutaan. Pro yang kedua yaitu powernya ini via USB. Jadi kalau kalian yang biasanya merasa ribet menggunakan adaptor yang colok listrik, di sini dia menggunakan USB, jadi memberikan kesan clean look aja, jadi tidak banyak kabel-kabel yang menjuntai di setup kalian. Pro yang ketiga yaitu form factornya ini kecil banget, jadi kalian bisa lihat form factornya ini hanya setelapak tangan saya seperti ini. Jadi kecil banget untuk form factornya, dan kalau kalian mempunyai setup yang minimalis, ini akan sangat-sangat relevan dan senada dengan setup kalian. Untuk value for money dari DEC M1 ini adalah DEC M combo yang menurut saya sangat-sangat good performer. Dan secara umum kami berikan skor amin dan masuk pada kategori good value. Jadi kalau kalian yang banyak mikir sudah masukin keranjang aja, langsung check out aja sih. Memang DEC M ini adalah DEC M yang diperuntukkan untuk kalian yang memang masih pemula ataupun ingin cara instan untuk mengupgrade setup audio kalian. Ini adalah salah satu solusinya menurut saya. Wah, tapi bukan untuk kalian yang hardcore ya. Kesimpulan, DX1 ini menurut saya sangatlah menarik. Memberikan opsi kepada para pemula atau audiophile yang baru terjun di dalam rabbit hole ini. Dengan form factor yang mungil dan juga suara yang sangat-sangat mendukung. Tentunya DEC M ini menjadi pilihan tepat untuk kalian yang ingin upgrade setup audio kalian. Demikian cerita saya mengenai DX1 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar DX1 ini, juga feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan saya akan berusaha untuk menanggapi semua pertanyaan kalian. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounddignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!